Ya, satu lagi Ustaz. Ketika Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul itu Ustaz ya, sebelumnya waktu dilahirkan itu kan merajalela kesyirikan ya Ustaz ya. Mereka banyak menyembah patung gitu ya Ustaz ya. Nah yang saya ingin tanyakan itu adalah orang tua Rasulullah SAW itu agamanya apa Ustaz? Ketika Rasulullah masih kecil dan ayahnya sebelum meninggal agamanya itu apa gitu Ustaz. Iya. Terus ibunya juga apa agamanya gitu loh Ustaz. Permasalahan tentang orang tua Rasulullah SAW, apakah meninggal dalam keadaan muslim atau tidak muslim, itu yang tanyakan kan? Ya. Apakah meninggal dalam kondisi musyrik atau muslim, ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita akui itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Memang ada sebagian berpendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah bahwa apa? Iya, bahwa bapak dan ibunya Nabi itu masuk Islam, ya. Sebab ketika itu mereka berada di mana? Mereka berada di masa-masa fatratul wahyi, fatrah, ya. Ini pendapat sebagian seperti pendapatnya Imam Suyuti dan yang semisal. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, itu mengatakan apa? Bahwa bapak dan ibunya Nabi itu mati dalam keadaan musyrik. Dan ini yang benar, karena Nabi yang mengatakan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ketika ditanya tentang bapaknya, beliau mengatakan inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu itu apa? Di neraka. Kemudian Nabi meminta izin kepada Allah untuk meminta ampun kepada ibunya, namun Allah tidak memberikan izin. Jelas? Nah, karena ada hadis sahih, ya perasaan diminggirkan dulu. Ini kaidah kita. Ya. Ulama bisa salah dalam hal ini. Tapi hadis nggak mungkin apa? Salah. Hadisnya jelas, hadis sahih. Ya, Imam Muslim meriwayatkannya dan imam-imam yang lainnya bahwa Nabi sendiri yang mengatakan sesungguhnya bapakku itu dan bapakmu di mana? Di neraka ketika ada orang bertanya. Ya, ini Nabi yang ngomong seperti itu. Adapun kok bisa begini, bisa begitu, ya kok bisa padahal waktu itu kan tidak diutus para rasul. Jawabannya sebab di kalangan Arab ada syariat apa? Agama Nabi Ibrahim. Ya, yang mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim dia akan beruntung, yang tidak dia akan binasa. Ya, jadi kalau dikatakan fatrah sepenuhnya ya tidak. Ditambah lagi Nabi sudah bersabda, selesai urusan. Nah, sekarang kalau ada orang bilang, jahat bener kamu ngomongin orang tua Nabi. Saya katakan kalau begitu Nabi Muhammad jahat kalau gitu. Sebab Nabi yang ngomong gimana coba? Kita kalau pakai perasaan, kepinginnya bapak ibunya Nabi yang masuk. Kepinginnya bapaknya ibu Nabi masuk kalau kita ngikuti perasaan, ya siapa sih yang nggak seneng? Wong Nabi saja ketika tidak diijabahi, beliau minta ampun buat ibunya, ditolak, Nabi saja menangis, ya kan? Tapi mau gimana lagi? Nabi yang ngomong, masa kita mau nolak kan gitu? Ya. Jadi kita kalau mau ngikuti perasaan, pasti kita pingin bapak ibunya Nabi pun masuk Islam. Tapi karena Nabi yang ngomong lah. Masa kemudian kita dibilang, ini melecehkan keluarga Nabi ini. Ya Allah, kita ngomong ini bukan karena nafsu, bukan. Memang ada hadis yang menjelaskan. Kalau sudah ada hadis, apa kewajiban kita? Tunduk kepada wahyu, selesai. Ya. Sehingga nanti kalau ditanya di hadapan Allah, kamu mengatakan seperti ini, dasar kamu mana? Kita jawab, Nabi SAW bersabda seperti ini. Mana? Lihat ini, hadis-hadisnya jelas dan sahih. Ya. Tapi kalau sekarang kita, saya pakai perasaan, ini gini. Iya. Sekarang perasaan tidak boleh mengalahkan apa? Wahyu. Nah sekarang kalau ada misalkan ulama yang keliru, ya itulah ulama. Kita katakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Namanya juga ulama, bukan maksum, bisa keliru. Makanya ketika ada dalil, dahulukan dalil daripada apa? Pernyataan ulama. Apalagi itu hanya pendapat segelintir ulama. Kebanyakan ulama berpendapat seperti itu. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan, masalah ini jangan menjadi masalah pertengkaran dan perdebatan di antara kita. Kalau ada orang berpendapat lain dengan ya sudah, jangan ribut sudah. Hanya gara-gara itu nanti bubarin pengajian, tidak boleh. Sudah kamu punya pendapat seperti itu sudah pegang itu kamu punya pendapat seperti itu. Dan saya punya keyakinan seperti ini sudah. Jangan apa? Jangan ribut, itu ya, jelas ya, jangan ribut ya. Baik, ya para ulama kita yang berbeda pendapat juga nggak ada yang ribut, ya sudah. Ya, lagian ini bukan masalah usul i'tiqad. Artinya kalau orang meyakininya nggak seperti ini sesat, enggak, itu bukan usul i'tiqad. Ya, jelas ya? Artinya keyakinan kita berdasarkan dalil ini kita pegang.
Tapi yang berseberangan tidak kemudian kita saling menyerang, ya. Nanti nyari-nyari kesalahan. Oh ini Ustadz ini Wahabi nih. Sebab apa? Mengatakan orang tua Nabi di mana? Di neraka misalkan. Ya nggak boleh begitu. Nggak boleh. Akhirnya saling menjadi cekcok. Enggak. Jadi dalam hal ini tentunya, ya, setiap seorang berpendapat ini pegang pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Ketika berpendapat sebaliknya ada memang segelintir ulama, ya. Tapi lebih banyak berpendapat, ya, bahwasanya orang tua Nabi SAW mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan musyrik, ya. Karena hadisnya sangat jelas dari beliau SAW.